tamu di dalam sistem hotel. Jika data tamu sudah ditemukan, maka petugas resepsionis akan memastikan pemesanan kamarnya dengan mengkonfirmasi nama, tanggal pemesanan, dan melihat metode pembayarannya. Ada kalanya tamu yang memesan langsung melalui hotel dibayarkan oleh suatu perusahaan di mana dia bekerja. Dan apabila itu terjadi, maka pembayaran menjadi tanggungan perusahaan. Maka petugas akan menanyakan surat jaminan yang berupa guarantee letter atau surat jaminan atas pembayaran selama tamu tinggal dan menjadi tanggung jawab dari perusahaan. Yang keempat, meminta tamu untuk mengisi formulir kedatangan serta keperluan lain yang dibutuhkan pada saat check-in. Resepsionis akan meminta dengan ramah kepada tamu untuk mengisi registration card atau formulir pendaftaran dengan cara pengisian sesuai dengan identitas tamu yang dapat berupa KTP, SIM, ataupun paspor yang akan dipinjam dari tamu dan selanjutnya dibuatkan fotokopi sebagai data tamu di hotel. Langkah selanjutnya, resepsionis akan meminta tamu untuk dapat memberikan security deposit atau semacam uang jaminan selama tamu tinggal. Jumlahnya akan beragam di setiap hotel. Beberapa hotel menerapkan kebijakan 200.000 hingga 300.000 ataupun bisa kurang atau lebih. Security deposit akan disimpan di resepsionis counter. Guna deposit ini adalah untuk menjamin bila kunci hilang ataupun bila tamu konsumsi food and beverage atau makanan dan minuman dan dibebankan ke kamar. Ataupun juga untuk memberikan jaminan apabila properti hotel di dalam kamar rusak atau pecah. Deposit dapat berupa uang cash atau dengan kartu kredit dan kartu debit. Saat menyerahkan deposit, tamu akan diberikan formulir bukti terima deposit. Dan saat check out, formulir tersebut akan dikembalikan dan front office akan mengembalikan uang tunai yang sudah disetorkan. Namun apabila tamu membayar dengan kartu kredit atau kartu debit, maka jumlah uang tersebut akan dibayarkan dalam 14 hari kerja oleh bank yang bersangkutan. Yang keenam, menyiapkan guest card dan key card atau menyiapkan kartu tamu bukti tinggal di hotel dan juga menyerahkan kunci hotel. Adapun fasilitas kamar yang akan dijelaskan kepada tamu meliputi lokasi, nomor kamar, dan view atau pemandangan yang dapat dilihat dari kamar. Kemudian jelaskan pula kepada tamu jam waktu makan pagi di restoran. Kemudian jelaskan pula fasilitas 24 jam yang ada di hotel seperti room service. Jelaskan pula outlet food and beverage yang ada selain restoran. Dan jelaskan pula fasilitas lain seperti kolam renang, spa, dan gym serta playground bila ada. Jangan lupa jelaskan pula mengenai sistem laundry di hotel. Dan juga menjelaskan nomor-nomor penting extension hotel saat tamu memerlukan bantuan. Kemudian memberikan kupon sarapan dan kupon lain serta menerangkan kegunaannya. Yang kedelapan, reception mengucapkan selamat beristirahat dan meminta bellboy untuk mengantarkan tamu ke kamar dan menjelaskan fasilitas yang ada di kamar. Itulah tadi penjelasan bagaimana menangani tamu yang melakukan check-in dengan reservasi direct ke hotel. Di video selanjutnya kita akan bahas lagi mengenai check-in dengan melakukan reservasi di online travel agent dan juga tamu yang datang tanpa reservasi sebelumnya. Sekarang kita akan bahas untuk tamu yang melakukan check-in perorangan dengan melakukan pemesanan melalui online travel agent. Prosedur yang harus dilakukan ketika tamu perorangan dengan reservasi melalui travel agent adalah sama dengan
pada saat tamu datang dengan reservasi direct ke hotel. Setelah resepsionis melakukan greeting dan salam sapa, maka resepsionis akan menanyakan apakah tamu sudah melakukan pemesanan kamar atau belum. Pertanyaan selanjutnya, apakah reservasi itu dilakukan melalui perusahaan atau melalui hotel atau travel agent. Bila melalui travel agent, maka resepsionis akan meminta kode booking dari pemesanan tamu untuk melakukan pencarian di PMS atau Property Management System atau sistem komputer hotel. Bila kode booking sudah ditemukan di sistem, maka resepsionis akan memastikan kembali pemesanan kamar oleh tamu dengan menyebutkan nama travel agent yang digunakan untuk memesan kamar, menyebutkan nomor kode booking, mengulang nama tamu, mengulang kembali masa tinggal, kemudian jenis kamar, dan menjelaskan metode pembayaran bila belum melunasi ataupun menyampaikan bahwa tagihan sudah dibayarkan melalui travel agent. Proses selanjutnya adalah sama seperti tamu yang memesan lewat hotel, yaitu pengisian formulir pendaftaran, meminta jumlah deposit, menjelaskan fasilitas dan menyerahkan kunci, serta adanya bellboy yang mengantar ke kamar. Dan yang ketiga adalah apabila tamu check-in perorangan namun belum melakukan reservasi atau belum melakukan pemesanan kamar. Maka prosedur yang harus dilakukan ketika tamu perorangan tiba adalah seperti ini. Ingat bahwa dalam kasus ini, tamu belum membuat pemesanan kamar. Dan yang harus dilakukan oleh reception seperti biasa adalah yang pertama, lakukan greeting, salam sapa yang baik. Kemudian, melakukan pengecekan ketersediaan kamar di sistem hotel. Dan menjelaskan kepada tamu tipe kamar dan harga kamar yang tersedia. Setelah tamu memilih kamar dan sepakat dengan harga yang ada, maka resepsionis akan berkoordinasi dengan housekeeping untuk melakukan persiapan kamar guna kedatangan tamu tersebut. Langkah selanjutnya adalah sama, yaitu meminta tamu untuk melengkapi formulir pendaftaran, meminta deposit jaminan, menerangkan fasilitas hotel, menyerahkan kunci dan kupon sarapan pagi serta kupon lainnya, dan meminta bellboy untuk mengantarkan ke kamar tamu yang sudah dipersiapkan. Nah Sobat Cakap, begitulah tadi alur kerja saat menangani check-in tamu FIT atau Free Individual Traveler yang kita bagi menjadi 3 tadi. Tamu datang melalui reservasi direct atau langsung ke hotel, tamu melalui pemesanan melalui travel agent, dan yang ketiga tamu datang tanpa reservasi. Perbedaannya hanya sedikit, namun pahami perbedaan tersebut dan persiapkan semuanya dengan baik sehingga proses check-in dapat berlangsung secara efektif. Demikian tadi penjelasan mengenai bagaimana menerima kedatangan tamu.